Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya dirapikan dulu ya. Silakan salah satu memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sekarang Ibu absen dulu ya. Anissa Hadir. Nadia Hadir. Siska Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu hadis tentang dakwah. Tujuan pembelajarannya supaya kalian nanti bisa membaca hadis dengan lancar, terus bisa menulis dan juga bisa menghafalkan hadis tentang dakwah tersebut. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu dakwah itu apa? Tidak, Bu. Dakwah itu mengajak kepada kebaikan. Singkatnya, dakwah itu artinya mengajak. Seperti itu. Lanjut ke hadisnya ya. Nanti saya baca ditirukan. Manda ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu sami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min samihim syai'a. Sekarang kita baca artinya bersama ya. Silakan. Ayo. Orang yang berdakwah mengajak kepada petunjuk yang benar, ia akan memperoleh pahala sepadan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan orang yang mengajak kepada kesesatan, ia akan memperoleh dosa sama dengan dosa orang yang mau mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis di atas juga berisi tentang larangan untuk melakukan kejahatan. Barang siapa yang melakukan kejahatan nanti akan mendapat dosa serta dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Jadi tugas kita yaitu mengajak orang lain untuk berbuat baik. Nah, berdakwah itu bukan hanya tugas Nabi dan Rasul saja, tetapi tugas kita semua sebagai umat Islam. Nah, misal kita ini ya lagi asik-asik berdakwah, terus ada orang lain yang mengecilkan niat kita untuk berdakwah. Misal ada statement begini, percuma kamu itu berdakwah, percuma saja karena kejahatan itu sudah menyebar, nggak mungkin bisa tertolong dengan dakwahmu itu. Nah, itu statement yang salah ya. Kita tetap terus berusaha semaksimal kita untuk selalu mensyiarkan kebaikan. Seperti itu ya anak-anak. Ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana kalau orang yang sudah kita ajak tidak mau mengikuti ajakan kita? Itu ya enggak apa-apa ya, kan yang penting kita sudah mengajak. Nah, terus ajak orang itu ya. Kan gimana ya? Kita kan sudah mengajak dia, terus dia nggak mau ikut. Ya kita berdoa sama Allah, ya Allah semoga fulan atau fulana ini bisa mengikuti ajaranmu ya Allah, gitu ya.
orang sekelas Nabi dan Rasul saja masih ada orang yang nggak mau mengikutinya, apalagi kita yang hanya umat biasa seperti itu. Jadi kalau nggak mau ikut, ya itu nggak apa-apa. Ya kan yang penting Allah sudah tahulah niat kita. Niat kita hanya mengajak orang tersebut, loh kok nggak mau ikut. Ya sudah, ya nanti kita berdoa saja pada Allah, ya Allah semoga orang ini, fulan atau fulana ini bisa mengikuti ajaranmu, seperti itu. Lalu ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu, Ya silakan. dakwah itu hukumnya apa Bu? Ada yang tahu sebelumnya dakwah itu hukumnya apa? Nggak tahu ya. Dakwah itu hukumnya wajib ya bagi seluruh umat Islam. Nah, wajib itu apa? Wajib itu kalau kita lakukan mendapat pahala. Nah, kalau kita tinggalkan mendapat dosa. Dakwah itu wajib kita lakukan ya, supaya seperti yang sudah saya bilang tadi, supaya syiar agama Islam semakin luas dan menyebar, kebaikannya semakin menyebar, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, giliran Ibu ya yang bertanya ya. Apakah dakwah itu hanya dilakukan di mimbar seperti ceramah, kayak khutbah-khutbah Jumat gitu? Apakah cuma begitu? Oh iya, silakan Mbak Siska mau menjawab. Tidak Bu, berdakwah bisa kita lakukan semampu kita. Oh iya, benar ya. Berdakwah itu bisa dilakukan semampu kita. Kan sekarang era teknologi semakin canggih ya. Kita bisa membuka IG, barangkali ada yang punya IG nanti bisa share broadcast kebaikan, pasang story kebaikan, jangan hanya pasang story percintaan ya. Iya. Nah, seperti itu. Dakwah itu bisa kita lakukan semampu kita. Misalkan kita baru hafal satu ayat gitu. Nah, kita tahu maknanya. Nah, itu kita bisa membagikan ke orang lain. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tadi Ibu menjelaskan hadis tentang dakwah ya. Barang siapa yang mengajak ke dalam kebaikan, maka ia akan mendapat pahala serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka ia akan mendapat dosa serta orang yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Kita cukupkan sekian ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan salah satu memimpin doa, bisa ditutup. Doa mulai. Doa selesai. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.